Pernah nggak saat tidur nyenyak tiba-tiba betis terasa seperti ditarik kuat? Rasanya ngilu, kencang, dan bikin terbangun sambil meringis menahan sakit. Yang lebih bikin khawatir, kejadian ini sering terjadi tengah malam. Makin lama, makin sering. Dan banyak orang langsung berpikir, wah, ini pasti kolesterol atau asam urat. Padahal belum tentu. Justru, ada satu alasan yang jauh lebih sering terjadi, tapi jarang disadari. Dan kalau dibiarkan, kram malam bisa berubah menjadi tanda bahwa tubuh sedang kehabisan bahan bakar penting. Hari ini kita bahas lengkap. Sering kram malam hari? Bisa jadi tubuh kekurangan beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Kram malam hari atau nocturnal leg cramps adalah kondisi ketika otot biasanya betis, telapak kaki, atau paha mengencang secara tiba-tiba tanpa perintah. Durasi kram bisa sebentar, tapi bisa juga berlangsung berulang dari malam ke malam. Dan, satu hal yang sering mengejutkan orang, kram malam bukan penyakit, tapi gejala. Gejala bahwa tubuh sedang protes. Mari kita bahas dari alasan yang paling umum. Magnesium adalah mineral yang membantu otot rileks. Kalau tubuh kekurangan magnesium, otot jadi mudah tegang, mudah kontraksi, dan akhirnya muncul kram. Kenapa banyak orang kekurangan magnesium tanpa sadar? 1. Karena menu makan harian jarang mengandung kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau. 2. Usia di atas 50 tahun menyerap magnesium lebih sedikit. 3. Sering minum obat tertentu, terutama obat lambung dan diuretik. 4. Stres dan kurang tidur yang membuat magnesium cepat terpakai. Tanda-tandanya, kram betis malam hari, kelopak mata suka kedutan, tubuh cepat capek, susah tidur, emosi tidak stabil dan mudah tegang. Solusi praktis meningkatkan magnesium, konsumsi sayur hijau, bayam, kangkung, pokcoy, kacang almond dan kacang mete, biji chia, biji labu, oatmeal, dan pisang. Potasium bekerja menyeimbangkan cairan dan membuat sinyal saraf berjalan lancar. Kalau kurang, otot jadi gampang salah perintah. Penyebab umum tubuh kekurangan potasium. Sering buang air kecil karena obat hipertensi. Kurang makan buah, banyak minum kopi atau soft drink, dan dehidrasi ringan yang tidak disadari. Berbagai sumber potasium yang aman dan mudah ditemukan sehari-hari sebenarnya ada di sekitar kita. Pisang adalah pilihan paling praktis karena kandungan potasiumnya tinggi dan mudah dikonsumsi kapan saja. Alpukat juga sangat kaya potasium, sekaligus lemak sehat yang membantu menjaga fungsi jantung. Selain itu, air kelapa menjadi alternatif alami yang membantu mengembalikan elektrolit tubuh, terutama setelah beraktivitas berat atau saat cuaca panas. Tak kalah penting, kentang, terutama yang direbus dengan kulitnya, menyediakan potasium dalam jumlah besar tanpa tambahan lemak. Ikan seperti salmon atau tuna memberi potasium sekaligus protein dan omega-3 untuk kesehatan jantung. Sedangkan yogurt menghadirkan kombinasi potasium dan probiotik yang bermanfaat untuk pencernaan. Menggabungkan beberapa sumber ini dalam menu harian dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi otot maupun saraf secara optimal. Apa saja tanda-tanda kekurangan potasium? Kondisi ini biasanya ditandai dengan kelemahan otot, mudah kram, serta kedutan yang muncul tiba-tiba karena otot tidak mendapatkan sinyal listrik yang stabil. Banyak orang juga mengalami kelelahan berlebih, detak jantung tidak teratur, atau sensasi berdebar akibat terganggunya fungsi listrik pada jantung. Selain itu, kekurangan potasium dapat memicu kesemutan, mati rasa, hingga tekanan darah tidak stabil. Pada beberapa kasus, penderitanya merasa sering haus, lebih mudah sembelit, dan sulit berkonsentrasi. Jika gejala-gejala ini muncul bersamaan, penting untuk segera memperbaiki asupan potasium dan berkonsultasi dengan tenaga medis.
Kekurangan kalsium bukan hanya soal tulang lemah. Mineral ini juga berperan penting dalam mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Saat kadar kalsium turun, otot menjadi lebih mudah tegang dan sulit mengendur. Kondisi ini paling sering terjadi pada wanita di atas usia 45 tahun, karena hormon estrogen yang ikut mengatur penyerapan kalsium mulai menurun. Ketika estrogen turun, kalsium lebih mudah keluar dari tulang, akhirnya fungsi otot ikut terganggu. Beberapa tanda yang sering muncul akibat kekurangan kalsium antara lain: kram kaki di malam hari, pinggang cepat pegal, kuku mudah patah, kesemutan, hingga gigi yang semakin rapuh. Keluhan ini sering dianggap sepele atau disamakan dengan kelelahan biasa, padahal bisa menjadi sinyal bahwa tubuh tidak mendapatkan cukup kalsium. Untuk mengatasinya, Anda bisa mulai dengan memperbanyak makanan yang kaya kalsium, seperti susu rendah lemak, tahu, tempe, serta sayuran hijau. Ikan teri atau ikan kecil yang dimakan bersama tulangnya juga menjadi sumber kalsium yang sangat baik. Jangan lupa, tubuh membutuhkan sinar matahari pagi untuk membantu proses penyerapan kalsium, sehingga berjemur beberapa menit setiap hari dapat memberikan manfaat besar bagi tulang dan otot Anda. Kekurangan cairan atau dehidrasi ringan adalah penyebab kram yang paling sering terjadi, tetapi justru paling sering diremehkan. Banyak orang merasa sudah minum cukup hanya karena tidak merasa haus. Padahal, minum hanya ketika haus menandakan bahwa tubuh sebenarnya sudah mulai kekurangan cairan. Ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan, aliran darah menjadi lebih lambat sehingga otot kekurangan oksigen. Dan kondisi inilah yang membuat otot lebih mudah mengalami kram. Beberapa tanda dehidrasi ringan yang perlu diperhatikan antara lain: urin berwarna kuning pekat, tenggorokan terasa kering, kram saat malam atau saat baru bangun tidur, serta pusing ketika berdiri terlalu cepat. Cara paling sederhana untuk mencegah hal ini adalah minum secara teratur setiap 2-3 jam. Bukan menunggu sampai rasa haus muncul. Kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga sirkulasi tetap lancar dan mencegah kram otot. Penyempitan pembuluh darah di kaki bisa menjadi penyebab kram yang sering tidak disadari. Kondisi ini membuat aliran darah ke otot berkurang, terutama saat malam hari ketika sirkulasi melambat karena posisi tubuh saat tidur. Ketika suplai darah tidak mencukupi, otot bereaksi dengan rasa tegang dan kram sebagai bentuk protes. Beberapa tanda yang bisa muncul antara lain kram pada malam atau pagi hari, betis cepat lelah saat berjalan jauh, telapak kaki terasa dingin, hingga rambut kaki yang tampak menipis sebagai tanda kurangnya aliran darah. Jika gejala-gejala ini cocok dengan kondisi Anda, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan penyebabnya dan mencegah masalah yang lebih serius. Saraf terjepit di area pinggang juga bisa memicu kram di malam hari, terutama ketika saraf yang mengatur otot kaki mendapat tekanan. Kondisi ini sering terjadi akibat duduk terlalu lama, postur tubuh membungkuk, atau kasur dan bantal yang tidak mendukung posisi tulang belakang. Ketika saraf terhimpit, sinyal ke otot menjadi tidak stabil dan akhirnya menimbulkan kram. Tanda khas saraf terjepit biasanya lebih spesifik, seperti kram yang disertai kesemutan, sensasi panas, atau seperti ditusuk jarum. Jika pola keluhannya seperti ini, besar kemungkinan penyebabnya bukan sekadar kurang mineral, tetapi masalah pada saraf di bagian pinggang. Rutinitas harian yang kurang gerak membuat otot menegang sepanjang hari. Begitu tidur, otot yang tegang mudah berkontraksi mendadak, jadilah kram tengah malam. Banyak orang langsung berpikir kolesterol, padahal cuma ototnya kaget. Untuk mencegahnya, lakukan regangan sederhana selama 1 menit sebelum tidur. Caranya cukup mudah. Berdiri dengan satu kaki di depan. Tekuk sedikit lutut depan, lalu condongkan badan hingga betis kaki belakang terasa tertarik. Tahan posisi 15-20 detik. Kemudian ulangi pada sisi lainnya. Banyak orang merasakan perbedaan besar hanya dengan rutin melakukan regangan ini setiap malam.
Beberapa jenis obat memang dapat memicu kram, seperti diuretik untuk tekanan darah tinggi, statin untuk kolesterol, antidepresan tertentu, obat lambung jangka panjang, dan steroid. Bukan berarti obat-obatan ini salah atau berbahaya, namun sebagian di antaranya dapat mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh, sehingga otot menjadi lebih mudah mengalami kram. Kesalahan umum yang justru membuat kram semakin parah sering terjadi tanpa disadari. Pertama, minum kopi terlalu malam karena kafein dapat menarik cairan dan membuat tubuh lebih mudah kekurangan elektrolit. Kedua, kurang makan buah, padahal buah adalah sumber elektrolit alami yang paling aman. Ketiga, banyak orang mengira semua kram disebabkan kolesterol, padahal sekitar 80% kasus justru berasal dari kurangnya magnesium dan potasium. Kesalahan lain adalah mengonsumsi suplemen sembarangan, karena elektrolit tidak boleh berlebihan. Terakhir, terlalu jarang bergerak, terutama duduk terlalu lama, yang membuat sirkulasi darah di kaki menurun sehingga otot lebih mudah mengalami kram. Berikutnya, bagaimana cara menghentikan kram saat itu juga? Ketika kram muncul di malam hari, ada 3 langkah cepat yang bisa langsung dilakukan. Pertama, luruskan kaki secara perlahan, lalu tarik ujung kaki ke arah kepala. Tahan posisi ini 10-15 detik, dan ulangi sampai rasa kram mulai mereda. Kedua, pijat lembut bagian otot yang terasa keras untuk membantu melancarkan aliran darah. Ketiga, turunkan kaki ke lantai dan biarkan telapak kaki menyentuh permukaan yang lebih dingin, karena sensasi dingin dapat membantu otot lebih cepat rileks. Agar kram tidak terus datang saat tidur, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap malam. Pertama, minum segelas air putih sekitar 30 menit sebelum tidur, supaya tubuh tetap terhidrasi tanpa membuat Anda sering ke kamar mandi. Kedua, lakukan regangan betis selama 1 menit, karena peregangan kecil ini sangat membantu mencegah otot berkontraksi tiba-tiba saat malam. Ketiga, konsumsi buah kaya potasium di sore hari, seperti pisang atau alpukat untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Kapan harus pergi ke dokter? Jika kram terjadi hampir setiap malam, disertai pembengkakan, mati rasa, atau membuat Anda sulit berjalan di pagi hari, itu menandakan masalah yang lebih serius. Kondisi seperti ini sebaiknya segera diperiksakan ke dokter, agar penyebabnya bisa dipastikan dan ditangani dengan tepat. Kram malam hari memang terlihat sepele, tetapi ketika muncul berulang, itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang kurang. Terkadang, tubuh hanya membutuhkan sedikit magnesium, tambahan potasium, lebih banyak cairan, atau regangan kecil sebelum tidur untuk kembali bekerja dengan baik. Tubuh kita selalu memberi sinyal. Pertanyaannya, apakah kita cukup peka untuk mendengarnya? Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan soal usia, tetapi soal kebiasaan kecil yang terus diperbaiki setiap hari. Dan menariknya, masih banyak sinyal tubuh lain yang sering kita abaikan tanpa sadar. Apa saja itu? Kita bahas di video berikutnya.